Hai, gua Fahrio. Selamat datang di Konspi. Oke, di video kita kali ini gue bakal ngebahas salah satu teori konspirasi yang sebenarnya bikin penasaran sih. Karena teori konspirasi ini terjadi di negara Indonesia. So, ini dia teori konspirasi Alor 1959. Only on Konspi. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, gue mau ngingetin buat teman-teman mungkin yang punya usaha atau sedang merintis usahanya tapi membutuhkan media untuk promosi, kalian bisa banget untuk menghubungi si project untuk bekerja sama tentunya dalam melakukan promosi usaha kalian. Caranya gimana? Kalian bisa hubungin Instagram kita di @si.project_ atau bisa banget kirim email di siproject69@gmail.com. Itu bisa kalian dilihat di deskripsi kita di bawah. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pembahasan teori konspirasi. Alien adalah hal yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Beberapa waktu lalu tersebar kabar seorang ilmuwan mengaku pernah bertemu dengan alien di area 51. Bukan hanya itu, laporan mengatakan bahwa alien pernah terlihat di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Alien Alor ini merupakan kisah dokumentasi lengkap pertama tentang kedatangan makhluk asing di bumi Indonesia. Informasi lebih lanjutnya terdapat di dalam buku UFO, salah satu masalah dunia masa kini. Jadi buku ini merupakan karangan dari Marsekal Muda TNI Purnawirawan Jacob Salatul. Jadi beliau ini adalah salah satu pelopor berdirinya LAPAN. Sebelumnya Jacob Salatul ini juga mendirikan studi UFO Indonesia atau SUFOI, lembaga yang mengkaji tentang fenomena UFO dan sejenisnya. Sekarang SUFOI tersebut udah nggak ada, namun digantikan secara tidak langsung oleh organisasi yang bernama Beta UFO. Fenomena seperti kasus alien Alor ini merupakan peristiwa di mana makhluk luar angkasa atau alien melakukan kontak sosial dengan manusia yang ada di bumi, atau lebih tepatnya dengan penduduk lokal di Pulau Alor. Ini adalah kejadian pertama yang terjadi di negara Indonesia. Ini adalah kejadian pertama di Indonesia dengan kasus yang paling lengkap. Jadi pada awal Juli tahun 1959, masyarakat di Kepulauan Alor, Nusa Tenggara Timur digemparkan dengan munculnya kawanan manusia ajaib yang tingginya itu rata-rata sekitar 180 cm. Jadi manusia ajaib itu memiliki bentuk fisik yang berbeda dari manusia pada umumnya. Jadi mereka memiliki kulit berwarna merah, rambut dengan warna perak dan berombak maksudnya berombak kayak ya kriwil-kriwil gitulah, dan berseragam biru tua dengan lengan panjang, dan dia memakai ikat pinggang, tetapi di ikat pinggang tersebut terdapat benda yang berbentuk berwarna logam. Jadi kalau gambaran itu kayak inilah di film-film Men in Black. Fenomena UFO yang muncul di Alor ini dalam ufologi dapat dikategorikan sebagai CAV atau Close Encounters of the Fifth Kind, yakni adanya komunikasi atau kontak dengan alien. Sejak awal munculnya mereka tampak aneh bagi penduduk. Jadi karena tampilan mereka yang sangat berbeda, penduduk mengatakan bahwa orang-orang yang terlihat asing itu mencurigakan dan tampak seperti sedang mencari sesuatu. Penduduk kemudian mengepung dan menyerang mereka dengan busur panah, tetapi anehnya panah tersebut tidak mencederai mereka. Kemudian orang-orang yang tampak asing itu melompat setinggi kepala dan berlari ke arah pepohonan. Warga mengejar dan mencarinya, namun mereka menghilang dan tidak bisa dilacak. Hal ini sangat tak mungkin karena pepohonan itu adalah tempat yang biasa dimasuki oleh warga setempat. Beberapa hari kemudian, laporan tak masuk akal kembali muncul di kalangan warga. Warga mengatakan kalau mereka menemukan makhluk aneh dengan pakaian biru tua muncul juga di sebuah desa bagian selatan Pulau Alor. Ada 6 orang yang mengatakan mereka memiliki karakteristik yang sama dengan apa yang mereka temukan di 1 hari sebelumnya. Kali ini laporan justru lebih spesifik. Beberapa dari mereka mengatakan kalau
para makhluk asing ini ternyata memiliki jenggot. Seorang komandan polisi setempat di bawah wilayah Kepulauan Alor bernama Alwi Al-Nadat menerima laporan-laporan ini dari warga-warga lokal. Komandan polisi Alwi ini sebelumnya tak percaya, namun segera menanggapi laporan tersebut bersama bawahannya. Kasus ini bisa dibilang sangat sensitif dan sangat rahasia pada masanya. Jika dipublikasikan maka akan dianggap tak waras serta dapat menimbulkan keresahan. Awalnya Komandan Alwi ini tidak percaya dan bersikap skeptis akan kabar yang dia dengar. Dia berpendapat kalau laporan ini termasuk gila, tak masuk akal dan hanya dilihat oleh beberapa penduduk. Laporan lain mulai masuk. Kali ini datang dari Pulau Pantar yang berada di sebelah barat Pulau Alor. Dari sana beberapa penduduk juga mengatakan bahwa ada manusia-manusia aneh yang berjumlah 6 orang muncul ketika malam hari tiba. 6 orang ajaib itu masuk ke desa-desa, sepertinya mereka sedang mencari sesuatu yang tidak jelas. Salah satu manusia ajaib itu terlihat berjenggot, bahkan ia berani masuk ke halaman rumah warga hingga membuka jendela. Berkeliarannya orang-orang aneh itu membuat sekeliling desa-desa menjadi mencekam, dan penduduk tak berani keluar rumah jika malam hari tiba. Kemudian pada hari berikutnya, sebuah desa di sebelah timur Pulau Alor yang bernama Kota Kalabahi itu digemparkan sebuah kabar bahwa seorang warga telah diculik oleh beberapa orang tak dikenal yang memakai pakaian berwarna biru. Namun akhirnya ia dilepaskan kembali oleh makhluk-makhluk tinggi dengan rambut putih itu. Ia kemudian dipanggil polisi untuk dimintai keterangannya. Menurut korban yang diculik, ia baru saja turun dari pohon palem arem setelah mengambil airnya. Baru saja turun dari pohon dan menginjakkan kakinya di tanah, tiba-tiba beberapa orang aneh itu telah mengelilinginya. Dia mencoba lari, tetapi salah satu dari orang aneh tersebut menunjuk si korban ini dengan sebuah tongkat berbentuk silinder ke arahnya. Kemudian ia seketika merasakan lumpuh tanpa sebab. Lalu ia mendengar orang-orang aneh itu berbicara satu sama lain. Namun saksi mata tidak bisa memahami bahasa yang digunakan oleh orang-orang aneh tersebut. Salah satu dari mereka menunjukkan kepadanya sebuah alat berbentuk lingkaran, elips mirip jam, yang depannya terbuat dari kaca. Dia diminta untuk melihat alat itu, dan seketika tampak di dalamnya seperti pemandangan lain dari jarak jauh. Maka ia berpikir kalau hal ini tuh gak masuk akal, karena di depannya yang terlihat adalah sebuah hutan dan bukit pegunungan yang tinggi membentang lah. Kemudian dia menyadari kalau orang-orang asing ini ingin menjadikannya pemandu mereka. Tidak begitu lama ia kemudian dibebaskan kembali oleh orang-orang asing tersebut. Pada hari berikutnya, anak berusia 6 tahun diculik juga oleh sekelompok orang asing tersebut. Beberapa penduduk menemukannya di sebuah ladang dengan kondisi ketakutan dan bingung. Anak itu bercerita bahwa dia telah dibawa orang-orang asing tersebut ke tengah-tengah hutan dan mengalami beberapa pemeriksaan medis. Anak ini juga menyatakan kalau ia diberikan suatu makanan, tetapi anak tersebut menolaknya. Karena makanan yang diberikan tidak mirip seperti makanan yang ia kenal, mungkin benar-benar beda seperti makanan yang ada di bumi. Lokasi dua desa yang memiliki kisah aneh ini letaknya saling berjauhan, bahkan berbeda pulau yang terbentang jauh, dan bahkan nih penduduknya itu tidak mengenal satu sama lain. Tapi anehnya, semua laporan yang diberikan oleh warga setempat itu hampir sama persis. Walau berita ini sudah heboh dan disebarkan oleh beberapa orang, polisi kemudian menangani kasus ini dengan serius. Kasus ini digambarkan sebagai gangguan terhadap masyarakat desa. Kemudian beberapa polisi yang diperintahkan oleh Alwi Al-Nadat diturunkan dan disiapkan untuk menangkap orang-orang asing ini hidup atau mati. Mereka dibekali senjata otomatis dari jenis Bren hingga Thompson. Kemudian tempat di mana seorang anak kecil ini telah diculik, polisi disebar dan wilayah itu dikelilingi oleh polisi di setiap sudut. Hal ini dilakukan karena dari laporan yang didapat mengatakan bahwa orang asing tersebut muncul dari tempat yang sama.
Di tengah malam sekitar pukul 12, beberapa suara ledakan api memecah kesunyian. Orang-orang asing yang ditunggu-tunggu kemudian muncul, bahkan hingga berjarak hanya berjarak 13 meter dari polisi. Dianggap menimbulkan gangguan seluruh warga di pulau, polisi tak banyak bicara. Polisi kemudian serentak menembaki mereka dengan senjata otomatis. Tetapi anehnya orang asing tersebut tidak mati, bahkan tidak ada darah sedikit pun. Jarak penembakan bisa dibilang sangat dekat, bahkan di setiap sudut tuh ada. Sehingga pasti adalah yang terluka ataupun tidaknya mati. Namun hal itu tidak terjadi sama sekali. Polisi hanya menemukan pohon-pohon yang berlubang, beberapa pohon kecil roboh, dan jejak kaki yang hanya berjarak 5 meter dari tempat berdirinya orang-orang asing tersebut. Polisi yang telah disebar nggak berhasil untuk menemukan mereka. Polisi dan para penduduk lokal tidak tahu kenapa orang-orang asing tersebut bisa menghilang begitu saja. Setelah insiden tersebut, banyak penduduk Pulau Alor yang melihat benda terbang berbentuk lonjong seperti telur. Tak lama kemudian, benda terbang aneh tersebut mulai terbang rendah dan menghampiri sosok-sosok tersebut. Terlihat di dalam pesawat tersebut terdapat 4-6 makhluk ekstraterestrial. Kemudian objek berbentuk telur itu terbang melayang ke tengah laut, lalu melesat dengan cepat dari arah barat hingga ke timur. Setelah fenomena UFO yang muncul di Papua Nugini di tanggal 26-27 Juni tahun 1959, lalu di Blenheim, Selandia Baru pada 13 Juli 1959, kemudian di Kepulauan Alor pada awal Juli 1959. Dilaporkan benda tersebut terbang ke arah Surabaya yang berjarak 1.200 km dari Pulau Alor yang berada di NTT. Objek tak dikenal tersebut nampak ketika terjadi peristiwa Dwi Korah, sehingga ditembaki meriam oleh tentara Indonesia. Dwi Korah adalah masa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Objek terbang tak dikenal atau UFO kembali muncul pada tahun 1964 di Surabaya dan sekitarnya yang berjarak sekitar 1.200 km dari Pulau Alor yang berada di NTT. Yaakob Salatun menyatakan di dalam bukunya, UFO muncul mulai tanggal 18 sampai 24 September 1964. UFO terlihat dengan mata telanjang dan juga terlihat berupa tanda kedipan melalui radar pemantau pesawat. UFO tersebut dilaporkan muncul di kota Surabaya, Malang, Bangkalan, dan sebuah kota di Pulau Madura. UFO itu sempat ditembakkan meriam artileri pertahanan udara. Kejadian itu juga diungkapkan oleh Laksamana Udara Rosmin Nurjadin, Kepala Staf TNI Angkatan Udara dari 31 Maret 1966 hingga 10 November 1969. Jadi dalam suratnya yang tertanggal 5 Mei 1967, Laksamana Udara Rosmin Nurjadin menulis UFO sight in Indonesia are identical with those sighted in other countries. Sometimes they pose a problem for our air defense, and once we were obligated to open fire on them. UFO yang terlihat di negara Indonesia identik dengan yang terlihat di negara lain. Kadang-kadang mereka menimbulkan masalah bagi sistem keamanan pertahanan udara kami, khususnya negara Indonesia. Dan suatu kali kami diwajibkan untuk menembaki mereka. Andai saja Alwi Al-Nandat tak menceritakan atau Jacob Salatun tak menulis kisahnya di sebuah buku, mungkin insiden UFO di Pulau Alor ini akan terkubur selama-lamanya. Wah, gila sih, bahkan gue gak expect ya kalau sebenarnya teori tentang keberadaan alien itu bisa sampai di negara Indonesia. Karena yang kita tahu kalau teori tentang UFO alien itu kan pasti eksisnya cuma ada di Amerika. Tapi ternyata teori tentang alien ini ada di Indonesia, dan dengan santainya dia tuh bolak-balik mendarat sini, naruh orang di sini, kayak bener-bener kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi bener-bener pure udah terjadi aja.
Tapi yang perlu digarisbawahi adalah balik lagi ke kalian. Yang namanya konspirasi ya, kalian bisa percaya apa enggak, jadi terserah kalian. Mungkin buat kalian gak usah ambil pusing lah, dijadiin ini sebagai bahan hiburan aja. Nah, segitu dulu video pembahasan kita kali ini tentang Alor 1959, yaitu menceritakan tentang adanya sebuah makhluk asing atau UFO yang berada di Pulau Alor. Mungkin teman-teman yang punya teori atau teori tambahan atau fakta-fakta terbaru tentang kejadian ini bisa banget komentar di bawah. Oke, seperti biasa, gue mau minta kalian, jika kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like. Dan jika kalian suka, kalian juga bisa share ke teman-teman kalian untuk menonton video ini. Dan yang terakhir yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Si Project dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu tentang updatean terbaru dari channel Si Project. Oke, gue Vario, sampai jumpa di next video. Dadah. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa buat nonton video kita selanjutnya. Oke, thank you. Kacau emang nih Si Project.